Bagaimana hukumnya wanita sholat berjamaah ke masjid, terutama sholat subuh? Nah, itu akan dibahas pertemuan berikutnya. Jadi wajib ibu yang bertanya datang nanti bukan berikutnya. Nanti ada rahasianya bu, dan hebatnya nanti itu dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dipuji? Apakah di rumah atau ke masjid? Nanti pertemuan berikutnya. Apakah sama pahalanya dengan sholat berjamaah laki-laki mendapat 27 kali lipat? Maksudnya kalau perempuan itu ke masjid, apakah pahalanya sama dengan laki-laki? Itu pun nanti pertemuan berikutnya. Bagaimana ketika sholat sunnah fajar di pertengahan sholat muadzin qomat, apakah sholat sunnahnya diteruskan atau dibatalkan? Nah ini penting, ini saya jawab. Yang ini kita bahas pertemuan berikutnya. Nah ini yang paling penting. Ini sering kejadian teman-teman sekalian. Lihat baik-baik. Jadi kalau ada anda sedang menunaikan sholat sunnah, tiba-tiba muadzin qomat. Iqamah ini, iqamah singkatan dari kata iqamah. Iqamah ini isyarat untuk sholat fardu. Maka apa yang harus dikerjakan? Lihat sifat iqamahnya. Kalau iqamat itu dikumandangkan dan anda dalam penutup sholat sunnah, bisa sedang tahiyat mau berakhir, maka silahkan sempurnakan sholatnya, lalu bangun anda untuk persiapan sholat fardunya. Jelas? Tapi kalau anda sedang tunaikan di pertengahannya belum sempurna, iqamat sudah berkumandang, maka kaidahnya anda batalkan kemudian sunnah itu dan anda respon itu untuk persiapan sholat fardu. Nah, kaidahnya berbunyi, silahkan lihat hukumnya teman-teman sekalian. Apa hukum tinjauan hukum yang paling utama antara fardu dengan sunnah? Jika fardu wajib bertemu dengan sunnah, maka yang prioritas pertama kali wajib dibandingkan dengan sunnahnya. Jika sunnah bertemu dengan sunnah, maka lihat sifatnya, ada muakkadah, ada ghair muakkadah. Kalau muakkadah bertemu dengan ghair muakkadah, maka dahulukan yang muakkadah, tinggalkan yang sunnah adiyah, ghair muakkadah. Contoh, misal puasa sunnah Senin dengan Kamis, teman-teman antum tunaikan, kemudian bersamaan dengan puasa Arafah, jatuhnya di hari Senin, maka niatkanlah puasa anda yang Senin itu untuk Arafah, bukannya untuk Seninnya. Jelas? Karena itu lebih utama dibandingkan dengan yang Senin Kamisnya. Paham ya? Nah, apa konsekuensinya Ustadz? Kalau konsekuensinya ketika anda meniatkan untuk puasa yang Arafah itu, anda otomatis mendapatkan pahala puasa Seninnya. Ketika anda membatalkan yang sunnahnya, ikut kepada fardunya karena alasan tadi, maka pahala sholat sunnah anda sudah dituliskan pahalanya secara sempurna sampai dengan selesai. Dikalaupun anda tinggalkan itu, kejar ke yang fardu, sholat sunnah anda sudah ditulis sempurna pahalanya. Apa dalilnya? Sahih Al-Bukhari, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba itu sakit atau punya ilat seperti orang sakit atau di pepergian dia tidak menunaikan amalan rutinnya karena alasan tertentu, maka pahalanya tetap dituliskan dengan sempurna. Anda bayangkan orang perjalanan aja biasa sholat sunnah, dia nggak sholat sunnah, kemudian sholat fardu, pahala sunnah yang dituliskan. Apalagi anda yang sedang sholat sunnah dibatalkan karena ada kewajiban fardu, maka pahala sunnah anda dituliskan sempurna. Jelas ya? Datang anda sholat, Allahu Akbar. Begitu anda sedang sholat, teman-teman, rakaat kedua nih, 2 rakaat sebelum subuh, tiba-tiba iqamah, anda nggak lihat dulu jamnya. Ketika anda sedang sholat, tinggal semenit lagi, anda pertengahan qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, batalkan, dituliskan sempurna pahala anda. Tapi jangan diniatkan, sengaja datang ke masjid 1 menit sebelum qomat. Ya, begitu 1 menit sebelum qomat, baru 10 detik lagi sholat, Allahu Akbar. Begitu baru takbiratul ihram, iftitah, Allahu Akbar, qomat, alhamdulillah, sempurna pahalanya. Itu tidak. Jelas ya? Baik, jadi itu yang dimaksud bahasa Nabi di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat.